Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Reskiani, mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya. Jenis penelitian yang saya pilih adalah penelitian tindakan kelas dengan judul Aplikasi Pendekatan Problem Based Learning atau PBL dalam peningkatan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas, aplikasi pendekatan Problem Based Learning (PBL) dalam peningkatan pembelajaran. Latar belakang masalah. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan yang selalu mengemuka dalam dunia pendidikan adalah bagaimana suatu proses pembelajaran dirancang dan diturunkan dalam praktek. Baik dan buruknya kualitas pendidikan sangat berhubungan dengan kinerja guru dalam menjalankan profesinya sebagai pembelajar. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Dengan pendekatan PBL, diasumsikan belajar akan menjadi menarik karena objek yang dipelajari situasi dunia nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Di samping itu, konsep pengetahuan esensial yang dipelajari akan menggerakkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dengan sendirinya akan mendorong siswa untuk belajar pada situasi bagaimana belajar. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah dengan pendekatan problem-based learning dapat meningkatkan pembelajaran pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng. Yang kedua, bagaimana perubahan tingkah laku yang menyertai peningkatan pembelajaran melalui pendekatan problem-based learning. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan problem-based learning pada kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng. Yang kedua, untuk mengetahui tingkah laku yang menyertai peningkatan pembelajaran melalui pendekatan problem-based learning pada kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, dapat meningkatkan kompetensi dan aktivitas pembelajaran para siswa pada kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng. Yang kedua, dapat menganalisis perubahan tingkah laku yang menyertai peningkatan pembelajaran melalui perlakuan khusus pendekatan problem-based learning. Kajian teori. Yang pertama, definisi problem-based learning. Definisi problem-based learning dipaparkan beberapa para ahli. Ahli yang pertama, menurut Ibrahim dan Nur tahun 2000, pengajaran berbasis masalah atau problem-based learning dikenal dengan nama lain seperti project-based learning atau pembelajaran proyek, experience-based education, pendidikan berdasarkan pengalaman, authentic learning atau pembelajaran autentik, dan encouraged instruction, pembelajaran berakar pada kehidupan nyata. Ahli yang kedua yaitu Hamzah. Hamzah menjelaskan bahwa problem-based learning atau PBL merupakan salah satu metode pembelajaran di mana authentic assessment atau penilaian nyata dapat diterapkan secara komprehensif. Keuntungan dari pembelajaran problem-based learning yakni memberikan fokus yang menarik bagi siswa dalam menyusun pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan permasalahan yang konstekstual melalui penerapan ceramah dan penggabungan penelitian sehingga siswa akan senantiasa aktif menyusun konsep yang akhirnya dimemorikan dalam kognitifnya di dalam pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran based learning merupakan bagian dari metode pembelajaran inquiry yang di dalamnya terdapat juga unsur kooperatif. Agar belajar dapat bermakna secara signifikan,
Diperlukan adanya inisiatif yang datang dari pihak siswa itu sendiri, dan ia harus sepenuhnya terlibat. Menurut Hamzah, Problem Based Learning atau PBL terbagi menjadi dua, yaitu problem posing merupakan suatu proses memunculkan masalah, dan dengan suatu langkah untuk memecahkan masalah yang lebih rumit dari sebelumnya. Proses ini dapat dimunculkan dari situasi siswa atau oleh guru. Yang kedua adalah problem solving, merupakan pemecahan masalah. Dalam problem solving, ini meliputi dua aspek, yaitu masalah untuk menemukan atau problem to find, dan masalah pembuktikan atau problem to solve. Karakteristik pendekatan Problem Based Learning atau PBL ada 3. Yang pertama, pemunculan masalah dari siswa atau situasi masalah dari guru. Yang kedua, pengajuan pertanyaan masalah atau soal yang berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Penyelidikan autentik atau penyelidikan dalam rangka melakukan reinvention atau pengulangan pertanyaan masalah. Yang ketiga, menghasilkan produk, karya atau penyelesaian masalah, kerjasama, atau berpasangan, kelompok kecil atau kelompok besar sesuai dengan pilihan guru dan siswa. Langkah dalam pembelajaran PBL. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap ini, guru melakukan studi pendahuluan baik terhadap materi yang akan disampaikan maupun studi untuk penerapan metode yang akan diterapkan. Apakah materi sesuai dengan metode atau tidak? Tindakan berikutnya adalah menentukan tujuan instruksional dari penyampaian materi tersebut, sehingga jelas acuan atau indikatornya yang akan diraih. Yang kedua, tahap pemunculan masalah. Permasalahan dapat dimunculkan dari diri siswa maupun dari guru, atau dapat juga dari kenyataan hidup. Dalam penelitian ini, sangat mungkin bahwa permasalahan sehari-hari, khususnya topik interaksi sosial, banyak menimbulkan permasalahan yang dapat diambil. Yang ketiga, tahap investigasi dan inquiry masalah. Siswa diharapkan dapat berinvestigasi atau inquiry dalam kehidupan nyata terkait dengan topik yang dibahas, yaitu interaksi sosial. Setelah siswa menemukan masalah dalam kehidupannya, dalam kelompok mereka akan beradu argumentasi untuk dapat merencanakan strategi dan sekaligus pelaksanaan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, presentasi hasil. Presentasi hasil merupakan tahap akhir untuk mengecek hasil karya atau produk dari investigasi dan inquiry dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok masing-masing. Presentasi dilakukan di depan kelas sehingga kelompok siswa yang lain dapat ikut mengevaluasi produk yang dihasilkan. Di sisi lain, presentasi ini bagi guru adalah merupakan sarana untuk penilaian afektif dan psikomotorik dengan memantau keteruturan dan kelancaran kelompok siswa dalam berkomunikasi antar kelompok maupun dalam kelompok baik lisan maupun tulisan. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian kali ini ialah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. PTK merupakan salah satu publikasi ilmiah dalam konteks pengembangan profesi guru secara berkelanjutan yang ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran atau mutu pendidikan pada umumnya. Penelitian tindakan kelas ini cocok dilakukan oleh guru karena prosesnya yang praktis. Tempat dan waktu.
Penelitian ini berbasis kelas dengan lokasi kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sampai 2021. Desain penelitian. Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam bentuk proses pengkajian berdaur 4 tahap, yaitu 1. Merencanakan, 2. Melakukan tindakan, yang ketiga mengamati atau observasi, dan yang keempat adalah merefleksi. Tindakan penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, sebab setelah dilakukan refleksi yang meliputi analisis dan penilaian terhadap proses tindakan, akan muncul permasalahan atau pemikiran baru, sehingga perlu dilakukan perencanaan ulang, pengamatan ulang, tindakan ulang, serta dilakukan refleksi ulang. Siklus ke-1 bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep modernisasi dalam pembelajaran, yang kemudian digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan tindakan pada siklus kedua. Sedangkan siklus kedua dilakukan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep modernisasi dalam pembelajaran setelah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang didasarkan pada refleksi siklus kedua, yang dilanjutkan dengan siklus ketiga. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, melakukan tes. Tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan pembelajaran konsep modernisasi sesaat setelah proses pembelajaran dilaksanakan pada kelas SMA Negeri 5 Sopeng pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Pada setiap siklus, guru memberikan teks untuk mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan konsep modernisasi dalam pembelajaran. Pada saat melakukan tes tertulis kelas 10 SMA Negeri 5 Sopeng tahun pelajaran 2020 sampai 2021 yang berjumlah 40 siswa dibagi menjadi 2 gelombang. Masing-masing terdiri dari 20 siswa dan 20 siswa. Pembagian kelompok ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melaksanakan tes tertulis secara objektif untuk mengukur kemampuan siswa secara individual. Nah, teknik pengumpulan data yang kedua adalah non-tes. Teknik non-tes yang dipilih pada penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan jurnal. Observasi digunakan untuk mengetahui tentang respon dan sikap siswa terhadap pemahaman konsep modernisasi dalam pembelajaran, respon dan sikap siswa terhadap pendekatan PBL, dan siswa yang menunjukkan gejala khusus dalam penerapan pendekatan PBL. Wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan dan sikap siswa dalam melaksanakan pendekatan PBL, penyebab siswa kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan motivasi yang menjadikan siswa bersemangat mengikuti proses pendekatan PBL. Yang ketiga adalah jurnal. Jurnal digunakan untuk mengetahui berbagai gejala yang muncul dan tercatat atau terekam pada saat penerapan pendekatan PBL, baik yang bersifat maju atau mundur, untuk mengadakan perbaikan pada siklus berikutnya. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik dengan penjelasannya sebagai berikut. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil tes diolah dengan menggunakan deskripsi persentase. Nilai yang diperoleh siswa di rata-rata untuk menemukan tingkat pemahaman konsep modernisasi para siswa dalam pembelajaran. Nilai persentasenya dihitung. Nah, rumusnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di mana nilai persentase sama dengan nilai kumulatif dibagi jumlah responden dikali dengan 100, maka akan dihasilkan nilai rata-rata. Selanjutnya untuk data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan jurnal, diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan fokus analisis. Data kuantitatif dan kualitatif ini kemudian dikaitkan sebagai dasar untuk mendeskripsikan keberhasilan penerapan pendekatan PBL,
yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman konsep modernisasi dalam pembelajaran secara klasikal dan perubahan tingkah laku yang menyertainya.